Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya sampaikan materi tema 2 kelas 4 terkait muatan pelajaran IPA dengan fokus materi sumber energi. Segala sesuatu yang menghasilkan energi adalah pengertian sumber energi. Ada beberapa macam sumber energi di sekitar kita seperti ditunjukkan gambar tersebut, yakni angin, air, dan matahari. Sumber energi utama di bumi adalah matahari. Manfaatnya antara lain sebagai sumber panas, sumber cahaya, membantu siklus air, komponen fotosintesis pada tumbuhan, membentuk vitamin D pada manusia, serta mengakibatkan terbentuknya angin akibat perbedaan suhu. Mari kita bahas satu persatu. Sebagai sumber energi panas, matahari berperan penting dalam siklus air dengan tugas menguapkan air yang ada di permukaan bumi. Siklus air bermanfaat menjaga kualitas air serta volume air yang ada di bumi. Selain itu, panas matahari juga berperan dalam menghangatkan bumi terutama di malam hari. Namun sekarang, suhu bumi cenderung meningkat akibat pemanasan global yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Panas matahari telah dimanfaatkan manusia sejak zaman dahulu, yaitu untuk mengawetkan makanan dengan cara menjemurnya. Misalnya ini, ada kerupuk dan ikan yang diawetkan dengan cara dijemur dengan panas matahari langsung. Selain itu, pembuatan garam juga memanfaatkan panas matahari dengan menguapkan air laut yang telah dialirkan ke ladang garam oleh para petani garam. Sampai saat ini, panas matahari masih dimanfaatkan oleh manusia secara langsung untuk menjemur pakaian yang basah. Perbedaan suhu menyebabkan udara bergerak. Udara bergerak disebut angin yang mempunyai berbagai manfaat, antara lain membantu penyerbukan pada beberapa jenis tanaman seperti jagung dan tebu. Selain itu, angin juga digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan bantuan alat yang disebut aerogenerator, yakni pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Sebagai sumber cahaya, matahari bermanfaat pada pembentukan vitamin D. Caranya mudah, kita cukup berjemur di pagi hari sekitar 5-15 menit sebelum pukul 10 pagi. Sinar matahari menerangi bumi secara langsung saat siang hari dan melalui pantulan bulan saat malam hari. Dengan bantuan solar cell atau sel surya, cahaya matahari dapat dirubah menjadi energi listrik yang disebut pembangkit listrik tenaga surya, disingkat PLTS. Cahaya matahari merupakan komponen penting fotosintesis bagi tumbuhan. Fotosintesis adalah proses mengolah makanan pada tumbuhan hijau. Ya, hanya pada tumbuhan hijau. Sebab komponen lain yang tidak kalah penting adalah klorofil atau zat hijau daun. Fotosintesis menghasilkan glukosa atau gula dan oksigen, sehingga kita akan merasa nyaman saat berteduh di bawah pohon di waktu siang yang terik. Kenapa? Karena tumbuhan banyak mengeluarkan oksigen dari fotosintesis yang dilakukan. Secara umum, kita dapat gambarkan manfaat matahari dalam peta konsep seperti berikut. Namun, jika kalian perhatikan dengan teliti, ada yang kurang dari peta pikiran tersebut. Ada yang belum tertulis, yakni terjadinya angin. Silahkan kalian lengkapi sendiri. Oke? Gambar tersebut saya ambil dari channel YouTube Pak Latifi, GR. Silahkan kalian kunjungi linknya. Rangkuman materi pada pertemuan ini ada 3 poin. Yang pertama, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Kedua, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Dan yang ketiga, peran matahari sebagai sumber panas, yaitu pada siklus air, terjadinya angin, pembuatan garam, menghangatkan bumi, dan penyerbukan beberapa macam tumbuhan. Sedangkan sebagai sumber cahaya, yakni pada proses fotosintesis, menerangi bumi baik secara langsung maupun tidak langsung,
membantu pembentukan vitamin D, serta pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Terima kasih telah memperhatikan, semoga kalian dapat pahami dan bermanfaat. Like jika bermanfaat, dislike jika tidak bermanfaat, dan jangan lupa dikomentari agar dapat kami perbaiki. Share jika dirasa perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.